Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Nia di Magetan. Di Pasuruan. Mbak Nia itu menceritakan tentang satu pengalaman horornya yang belum lama terjadi, bahkan channel Lapak Horor itu udah ada kayaknya ya, tahun 2022 lalu. Atau sekitar ya 3-4 tahun yang lalu lah. Nah, jadi waktu itu Mbak Nia kan bekerja di sebuah adalah perusahaan swasta begitu kan. Dan kebetulan di kampungnya tersebut ini ada 2 orang yang bekerja di sana. Ada satu temannya Mbak Yanti, ini yang biasa berangkat bareng gitu ya, pulang pun bareng. Nah, ini ada namanya Mbak Nia. Pada suatu hari di kantor itu, tiba-tiba ada permintaan untuk lembur. Dan ya sudah, mau gimana lagi kan, dikiranya lemburnya itu paling malam-malamnya jam 9 atau jam berapa gitu. Ternyata enggak. Lembur itu benar-benar sampai jam 12:30 pagi. Ya sebelumnya memang udah dikasih tahu ini kita bakal lembur ya. Maksudnya lemburnya itu kita enggak tahu nih sampai jam berapa. Pokoknya kita lagi ada masalah dan perlu diperbaiki secepatnya. Ada beberapa divisi yang memang harus lembur. Nah, ini Mbak Yanti sama Mbak Nia kebetulan sama-sama. Akhirnya lemburlah mereka sampai kurang lebih sekitar jam 12:30 pagi. Nah, ini dari pihak perusahaan pun ya memberikan kebijaksanaan waktu itu ya. Karena Mbak Nia sama Mbak Yanti sendiri ke kantor itu pakai kendaraan umum. Jadi ya sudah, ini daripada malam beresiko gitu kan. Dan Mbak Yanti sama Mbak Nia nggak mau tidur di kantor. Beberapa karyawan yang laki-laki sih memilih udahlah tidur di kantor, nanti besok memang dapat keringanan. Mereka itu masuk siang hari gitu ya, jam 12 itu baru boleh boleh masuk sekitar jam 12 siang. Nah, ini dari jam 12:30 pagi keluar, perusahaan itu menyediakan kendaraan, minta tolong sama sopir. Ini beberapa karyawan, terutama yang perempuan-perempuan, tolonglah di drop, katanya begitu ya. Dan akhirnya Mbak Yanti sama Mbak Nia, kan ini satu mobil itu banyakan. Kebetulan Mbak Yanti sama Mbak Nia itu juga yang di drop pertama. Nah, di situ karena nggak enak, kasihan sama yang lain, akhirnya mereka itu ya cukup sampai di pintu gerbang kampung. Di situ cuman sampai situ doang. Nanti masuknya ada sekitar 200 meter kali ya, lumayan cukup jauh. Udahlah, biar nanti kita jalan kaki aja. Toh ini juga di kampung sendiri, pikirnya Mbak Nia tadi. Tadi salah nyebut nama kayaknya ya. Ceritanya itu datang dari Mbak Nia dan temannya itu namanya Mbak Yanti. Kebalik-balik enggak apa-apa, pokoknya Nia sama Mbak Yanti. Dan akhirnya karena nggak enak itu ngomong sama Pak sopir, "Mas, udah Mas, kita sampai di sini aja, nggak usah masuk ke kampung," gitu kan. "Oh ya sudah Mbak, tapi enggak apa-apa Mbak." "Iya enggak apa-apa, tenang aja, lagian ini udah kampung sendiri kok," pikirnya Mbak Yanti, pikirnya Mbak Nia begitu. Dan akhirnya sudah, kendaraan pun melaju ke sana, melanjutkan itu tadi ngedrop karyawan-karyawan yang lain, terutama yang perempuan. Akhirnya sudah, Mbak Nia sama Mbak Yanti itu turun, jalanlah ke sana, mulai memasuki kampung. Ya jam segitu udah nggak ada orang gitu kan, udah lagi sepi-sepinya. Lagian mereka juga nggak pernah keluar malam, jadi nggak tahu gitu kan, oh ada orang begadang di titik mana atau apa, itu benar-benar buta sama sekali. Yang jelas ini kayak hampir boleh dibilang kayak pengalaman pertama aku itu pulang jam segini, kata si Mbak Nia. Ya udah, jalan sama Mbak Yanti, katanya badan udah bau asem, pengen banget rasanya mandi gitu ya. Udah lagi jalan, mungkin mereka memasuki kampung itu udah 1/4-nya, atau mungkin kurang lebih sekitar masuk 50 meter gitu ya ke dalam kampung tersebut. Sepi banget, nyenyet banget. Nah, ini mereka mulai merasakan sesuatu yang nggak nyaman waktu itu. Tiba-tiba dua-duanya itu
sambil jalan saling tengok gitu kan. Mbak Nia ngelihat Mbak Yanti pun sama nengok ke arah Mbak Nia. Mbak Yantinya pun nanya, kenapa ya? Anu Yan, aku nyium bau wangi, katanya begitu. Iya sama, aku juga nyium bau wangi. Alah, paling orang pakai parfum gitu kan. Pakai parfum malam-malam begini, kata si Mbak Nia gitu ya. Ya kan bisa aja gitu, kamu kayak nggak tahu aja, kata si Mbak Yanti. Mbak Nia pun mikir, oh iya, bisa jadi gitu kan. Tapi siapa ya gitu. Ya nggak tahu, kata si Mbak Yanti. Sudahlah, buruan pulang. Nah udah, mereka pun melanjutkan perjalanan. Baru beberapa puluh meter, wangi lagi, seripit lagi. Kok wanginya jauh ya, katanya begitu ya. Terbangnya itu jauh dari sana sampai sini, Yan. Gimana Yan gitu kan? Ya sudah, jalan aja kata Mbak Yanti. Udah. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, kata si Mbak Yanti. Iya. Udah jalan, mereka kan mempercepat langkahnya. Sampailah mereka itu di sebuah, ada dua. Jadi rumahnya itu ya lumayan cukup padat di situ. Kebun-kebunan boleh dibilang udah mulai sedikit, nggak terlalu banyak ya. Nah ini ada lorong antara rumah yang satu dengan rumah yang lain. Ini di sebelah kanan mereka. Dan nggak tahu Mbak Nia itu bawaannya saat mau melewati lorong tersebut, di mana waktu itu beberapa meter dari tempat itu mereka tuh benar-benar nyium bau wanginya itu kuat banget. Tambah kuat baunya. Ya sudah, mempercepat langkah mereka, dan itu keinginan, kenapa di lorong itu tuh aku pengen nengok bawaannya. Akhirnya apa? Begitu sampai di depan lorong tersebut yang lebarnya mungkin itu cuma 1 meter gitu ya. Nengoklah si Mbak Nia ke kanan, ke arah lorong itu. Nah di ujung lorong, Mbak Nia melihat jelas banget itu ada sosok pocong di sana lagi berdiri. Nengok gitu kan, Yan, berhenti si Mbak Nianya, Yan, sambil megang tangannya si Mbak Yanti. Apa gitu kan? Mbak Yantinya itu melihat ke lorong juga. Astagfirullahaladzim gitu kan. Itu beneran gak ya? Ya nggak tahu. Ya sudah, jalan. Mereka pun jalan mempercepat gitu ya, tapi nggak mau lari. Kata Mbak Yanti, jangan lari, kata si Mbak Yanti. Emang kenapa Yan? Lah, gak enak, malu sama warga gitu kan. Nanti kita keteplak jalan malam-malam lari, barangkali ada tetangga yang udah istirahat terus kebangun, atau memang mereka masih melek terus ngelihat kita lari-lari, nggak enak gengsi, kata si Mbak Yanti. Iya Yan, jalan aja, cuman agak dipercepat. Tas pun ditaruh di depan begini, jalan makin cepet. Bau wangi itu nggak hilang-hilang. Kok bau wanginya masih ya Yan ya gitu ya. Iya Nia, jangan nengok ke belakang ya, kata si Mbak Yanti tuh ngomong seperti itu. Emang kenapa? Wis pokoknya jangan nengok ke belakang, kata si Mbak Yanti. Dan akhirnya udah, Mbak Nia pun terus jalan ke sana. Udah setengah perjalanan. Rumah kita kok jauh banget ya. Iya, rumah kamu, kata si Mbak Yantinya. Rumah aku lebih jauh, katanya begitu, beda berapa puluh rumah gitu ya ke sana si Mbak Yanti tadi. Anterin ya nanti ya. Ya aku nggak mau nganterin, kata si Mbak Nia. Tak liatin aja, katanya begitu. Ya wis, kata si itu kan. Ya wis, diliatin aja sampai aku itu kan. Memang rumahnya kelihatan meskipun jauh karena jalanannya tuh lurus. Dan akhirnya sudah, mereka mempercepat. Tapi itu bau wangi tadi kok nggak hilang-hilang. Mbak Yanti pesen terus, Nia, wis pokoknya jangan nengok ke belakang ya. Yan, kok kamu ngomong kayak gitu terus sih gitu. Ditanyain Mbak Nianya kan jadi penasaran. Kok kamu ngomong gitu terus sih? Perasaanku nggak enak, kata Mbak Yanti. Nggak enak kenapa? Wis pokoknya jangan nengok ke belakang. Ya cuman kenapa gitu kan? Perasaan kamu nggak enak. Ada yang ngikutin gitu, Mbak Nianya nanya begitu. Wes, udah nggak usah dibahas, kata Mbak Nia. Udah, yang penting jalan aja, terus jalan. Mereka ribut sendiri kayak gitu, sampai akhirnya Mbak Nia, ya nggak tahu ini kedua kalinya. Yang pertama itu kan kepengin banget nengok ke arah lorong yang pertama. Yang kedua,
Entah kenapa begitu dikasih tahu sama Mbak Yanti, awalnya ya memang aku ndak mau nengok. Tapi giliran mereka di posisi atau di kondisi sama-sama terdiam, ya Mbak Nia kan penasaran. Apa sih sebenarnya gitu ya. Yanti itu kayak ketakutan banget, tasnya ditaruh di depan di sini jalan enggang-enggong cepet gitu. Mbak Nia penasaran, akhirnya apa? Dia nengok ke belakang dan bener begitu nengok ke belakang ternyata mereka itu diikutin. Yan, diikutin. Udah aku bilang jangan nengok, kata si Mbak Yanti, jangan nengok. Terus gimana ini Yan? Ya udah, mau gimana lagi gimana Yan gitu kan. Si Mbak Nianya bingung. Lari, kata si Mbak Yanti, cuman Mbak Nia entah kenapa, Yan aku pengen lari, tapi kok aku ndak bisa lari ya, kata si Mbak Nianya begitu. Mbak Yanti ya sama, jadi dua-duanya itu cuman jalan maksimal kecepatannya itu segitu, gak bisa nambah, malah ditambah lagi dengan kok kita nggak nyampe-nyampe ya, ini padahal udah deket loh. Udah seperempat gitu ya, dan rumahnya si Mbak Nia juga udah mulai kelihatan waktu itu. Itu rumahku, Yan, itu rumahku udah kelihatan Yan, aku pengen lari, pengen cepet banget sampai, kata situ. Dan mereka lagi kayak gitu lagi takut-takutnya, mereka tuh makin deket sama rumah gitu ya. Bau wangi itu tuh tambah kenceng, tambah kuat, kata si Mbak Nia. Yan, kayaknya tambah deket deh, kata si Mbak Nia. Nia, udah ndak usah dibahas, udah jalan aja. Aku pulangnya nanti ke rumahmu, kata si Mbak Yanti begitu. Iya Yan, kamu ke rumahku aja, kamu ke rumahku. Makin deket sama rumah. Nah, disitulah si sosok pocong ini yang tadinya di belakang, ini udah sampai di sampingnya Mbak Nia, celep gitu kan. Mbak Nia nengok, nggak nengok full begini, cuman ngelirik begitu doang. Yan, ada di sampingku. Ya Mbak Yanti juga nengok ke sana kan. Iya, ada di sampingmu nih ya. Terus gimana ya Yan ya? Ya udah jalan aja cuek, pura-pura nggak lihat, kata si Mbak Yanti. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumahnya Mbak Nia. Begitu sampai di rumahnya Mbak Nia, udah deket gitu ya. Tinggal berapa belas meter baru mereka itu bisa lari. Larilah mereka ke sono, teriak-teriak, gedor-gedor pintunya Mbak Nia. Pak, bukain. Mereka itu udah nggak berani nengok lagi gitu kan. Dan akhirnya apa? Sama bapaknya Mbak Nia, pintu pun dibuka. Mungkin setelah nunggu beberapa puluh detik gitu ya, dibuka jegrek gitu kan. Bapaknya, ini bapak baru buka pintu, si Mbak Nia sama Mbak Yanti itu bral langsung masuk mendesak ke dalam ke situ kan. Weh, kenapa, kata si bapak. Pak itu Pak, di belakang Pak itu boleh. Nah, bapak itu nutup pintu, grep, tapi bapak ndak masuk. Bapak itu keluar ke sana. Bapak kok nggak masuk gitu ya. Ini si Mbak Nia sama Mbak Yanti itu langsung masuk ke ruang tengah ketakutan. Ya karena ribut, ibunya, adik-adiknya Mbak Nia pun akhirnya pada keluar, pada kebangun. Mbak, kenapa Mbak? Oh, aku diikutin pocong, kata si Mbak Nia itu begitu. Wah, diikutin pocong di mana? Bapak mana? Gak tahu, bapak itu lagi keluar, kata si itu ya. Nah, begitu lagi keluar bilang, bapaknya Mbak Nia itu keluar dari belakang, dari WC, area, pokoknya area belakang sana. Tuk. Hah? Pak, bapak, kok pada kumpul di sini, kata si bapak begitu. Pak, bapak yang bener aja Pak, kata si itu ya. Si Mbak Yantinya itu udah diem aja waktu itu. Bapak yang bener aja, kenapa? Pak, bukannya Mbak Nia kan akhirnya ngelongok ke arah pintu depan ya. Pak, bukannya bapak yang bukain pintu, kata si Mbak Nia. Bukain pintu apaan? Orang bapak lagi di WC tadi. Ya bapak memang denger ada yang gebrak-gebrak pintu, denger suara kamu, makanya ini buru-buru belum selesai, kata bapaknya. Lah terus yang bukain siapa tadi Pak? Ya ndak tahu, ibu kali. Orang ibu apaan? Orang ibu baru bangun juga. Setelah ini ribut masuk ke dalam.
Nah udah mereka ketakutan, bapaknya pun akhirnya ngecek ke depan ke sana, beneran pintu kebuka, maksudnya nggak dikunci. Akhirnya apa? Ditutuplah sama si bapak, dikunci lagi. Nah di situ ngobrol, cerita Mbak Nia, Pak tadi aku sama Yanti itu diikutin Pak. Diikutin apaan? Diikutin sama pocong, itu dari mulai lorong sana Pak. Ya Yan ya, iya kata si Mbak Yantinya. Dan anehnya Pak, ini kita udah sampai rumah, kita kan gedor-gedor, bapak bukain pintu kata sih. Bapak enggak, orang bapak lagi di WC. Terus kemana si bapak yang itu yang bukain pintu? Ya nggak tahu, bapak bukain pintu kita masuk, terus bapak keluar gitu kan ke sana. Udah pintu ditutup, aku masuk ke sini, tak pikir bapak di luar. Enggak, orang bapak itu di belakang dari tadi, bapak enggak bukain pintu. Nah itu kan mulai gimana gitu ya. Dan akhirnya si bapaknya Mbak Yanti pun, bapaknya Mbak Nia pun ngecek lagi ke depan, ke sana, ya pintunya dikeluar ya, ke sana ke area teras, cuman Mbak Nia kan nggak ngelihat apa yang dilakuin bapaknya. Nggak lama, paling sekitar nggak ada 1 menit, bapak itu masuk lagi. Ya bilang, orang nggak ada apa-apa kok katanya. Ya iyalah Pak, mungkin udah pergi, cuman kata bapak, tapi wanginya masih ada, katanya begitu. Tambah serem lagi, kata situ ya. Lah, ini si Mbak Yantinya bingung. Yan, kamu gimana Yan? Kamu mau tidur sini Yan? Aku nggak mau, aku mau pulang aja, kata si Mbak Yanti. Aku mau pulang, pengen istirahat di rumah. Nggak nunggu pagi aja Yan. Enggak lah, kata si Mbak Yanti begitu. Aku mau pulang sekarang. Gimana ya? Akhirnya ibunya, ya udah Pak, anterin si Yanti itu pulang, katanya begitu kan. Ya udah, ya anterin yuk, kata si bapak kan. Akhirnya udah. Bapaknya Mbak Nia pun buka pintu, Mbak Yanti itu keluar ke sana mau dianterin, kan beda berapa rumah gitu ke sana. Ini Mbak Nia, ibunya sama adik-adiknya itu pada ketakutan, tapi apa? Mereka memilih keluar rumah di pinggir jalan di situ sambil ngeliatin itulah si Mbak Yanti dianterin sama bapak, memastikan sampai gitu ya. Akhirnya diliatin terus ke sana. Mbak Nianya celingak, ya nggak melihat apapun waktu itu. Dan akhirnya sudah Mbak Yanti sampaikan di rumah gitu kan. Udah dibuka. Bapaknya Mbak Nia pun akhirnya pulang. Ya ditungguin terus kelihatan sampai akhirnya bapak begitu udah sampai di depan rumah baru mereka berani masuk ke dalam rumah sana. Masuklah. Mbak Nia pun karena udah rame itu keluarganya itu udah pada bangun, dia kan ya nggak terlalu takut lah waktu itu. Cuman akhirnya apa, Mbak Nia kan bersih-bersih gitu, katanya udah asem lah, sudah nggak enak, lengket semuanya. Mbak Nia akhirnya mandi, waktu itu pagi itu mandi, dan saat lagi mandi Mbak Nia itu nyium bau lagi, bau wangi lagi. Dan mungkin pikirnya Mbak Nia, sebelum terjadi apa-apa gitu kan, aku mau teriak-teriak dulu. Akhirnya dipanggil semua, Pak, Bu gitu dipanggilin. Ya bapak sama ibunya mendekat ke sana. Kenapa Nia? Pak, bau wangi, ditemenin di sini. Ya orang kamu mandi pakai sabun ya bau wangi, kata si ibu kan. Enggak, wanginya itu beda, kata si. Akhirnya sudah. Selesailah mandi tersebut, Mbak Nia pun ya siap-siap untuk istirahat waktu itu ya. Lah ini kamu jam segini baru pulang gitu kan. Sekitar 1:30 lah sampai rumah waktu itu. Kamu jam segini baru pulang, terus nanti besok gimana kerjanya? Enggak Bu, besok itu aku boleh masuk siang, ya jam 12 lah pas istirahat siang, katanya gitu. Oh begitu, ya udah sana kamu istirahat, lumayan kan, kata si ibu kan. Iya Bu, aku mau istirahat. Akhirnya pada istirahat semua, cuman Mbak Nia nggak mau sendirian, ditemenin sama adiknya. Akhirnya udah tidur semuanya. Keesokan paginya mungkin agak sedikit siang ya, si Mbak Nia itu terbangun setelah ya mandi lagi dan sebagainya. Mungkin sekitar jam 8, Mbak Nia karena kebiasaan bangun pagi ya, dia pun keluar, aku mau ke tempatnya si Yanti. Akhirnya sudah mainlah ke tempatnya si Mbak Yanti. Nah saat main ke Mbak Yanti di situ, ternyata Mbak Yanti itu lagi sakit. Akhirnya ngomong, Nia, kayaknya hari ini aku ndak masuk. Loh kenapa?
aku sakit, aku demam, katanya begitu. Dan ya sudah, Mbak Nia pun pulang lagi ke rumah, cerita sama keluarganya, Yanti sakit, kayaknya hari ini ndak masuk gitu ya, mungkin kecapean atau bagaimana. Dan akhirnya sore harinya Mbak Nia kan udah berangkat kerja. Nah, sore harinya ini keluarganya Mbak Nia nengokin ke sana, ya bawa jajanan lah begitu, bawa oleh-oleh buat nengokin Mbak Yanti. Nah, saat nengokin Mbak Yanti tersebut, dia itu cerita, Om, boleh Pak Le gitulah manggilnya misalkan, aku itu mimpi katanya. Mimpi apa? Nggak tahu, aku mimpinya pocong terus, kata si Mbak Yanti. Oh begitu, wah jangan-jangan kesambet ini, ada yang bilang kayak gitu kan. Dan ya akhirnya dimintain lah ke orang pinter gitu ya, di situ seorang ustadz atau apa dipanggil ke sana buat ya ngasih doa, ngasih apa kayak gitulah. Dan akhirnya udah selesai tuh. Sore harinya ini udah nggak lembur lagi, si Mbak Nia pulang itu menjelang maghrib ke situ. Dan dia cerita akhirnya, Yanti itu katanya dia itu mimpi pocong terus, kata si ibunya itu. Loh kok bisa Bu seperti itu? Ya udah tahu, kata si ini kan. Akhirnya sudah, malam hari pun tiba. Dan sekitar jam 8 setelah Mbak Nia istirahat, ada rencana, Bu, aku mau nengokin, masih jam 8, masih sore ya. Aku mau nengokin Yanti. Ya di kampungnya Mbak Nia sendiri nggak rame-rame banget. Jam 8 itu ya di daerah situ udah termasuk sepi, meskipun beberapa rumah itu pintunya ada yang terbuka. Dan Mbak Nia pun ke sana bawa oleh-oleh gitu kan, bawa oleh-oleh lagi nih aku ke sana, nyamperin Mbak Yanti. Nah, lagi jalan mungkin sekitar kurang 3 rumah lah. Sampai di rumahnya si Mbak Yanti tersebut, dia ngelihat di depan rumahnya, di pojokan sana, samping, ini kelihatan setengah badan, itu di pojokan ada sosok pocong. Ya cuman kelihatan kepala, setengah badan itu lagi berdiri di situ. Nah, di situ Mbak Nia kan langsung, bukannya ke rumahnya Mbak Yanti ke sana ya. Ya karena takut kan, mendekat ke situ ya sama aja ngedeket ke si pocong tadi. Langsung balik lagi. Ini jajanan yang udah dibawa, wah sudah nggak karuan waktu itu. Sampailah di rumah cerita, Pak, begini Pak. Aku sumpah tadi ngelihat lagi, dan ini informasi yang penting ya akhirnya ya. Dari pihak, akhirnya dianterin sama bapaknya nih Mbak Nia ke situ lagi. Dianterin ke sana. Dan cerita tadi begini. Dan mungkin Yanti itu diikuti atau bagaimana. Ada pendapat seperti itu gitu kan. Dan ya ditambah lagi dengan Mbak Yanti itu yang udah bisa tidur. Pokoknya kalau tidur, mimpinya itu ya kayak gitu. Kayak dikejar-kejar pocong. Tahu-tahu perasaan tidur itu di sampingnya itu ada pocong itu tadi atau apa. Dan akhirnya sudah manggil orang pintar lagi. Ya didoain lagi begini. Cuman katanya udah nggak apa-apa kok, udah jauh katanya gitu. Dan akhirnya kan nanya, itu apa sih gitu. Dan oh itu memang ada lah di sana, kata si orang pintar itu. Ya di lorong rumah itu ya, antara rumah 1 dengan rumah 2 itu memang di situ ada. Dan ya enggak tahulah, mungkin kalian itu baru lewat ke sana malam hari, makanya mungkin dia penasaran atau apa, kebetulan mungkin juga cocok sama Yanti. Oh cocok gimana, kata si Mbak Yantinya. Ya cocok macem-macem lah, kata si orang pintar itu ya. Dan akhirnya memang betul, alhamdulillahnya setelah diobatin sama itu, Mbak Yanti itu udah mulai tidur pules banget katanya. Itu berapa jam lama, dan Mbak Yanti itu nggak mimpi yang aneh-aneh lagi waktu itu. Dan akhirnya alhamdulillah selama 2 hari sakit, akhirnya Mbak Yanti pun sembuh. Dan si Mbak Nia sama Mbak Yanti ini pokoknya kalau misal kita lembur, aku mau diantar ke sini. Dan memang bener nggak lama setelah itu lembur lagi. Dan setelah lembur ngomong sama si mas sopirnya, Mas, anterin ke sana ya Mas ya. Iya, enggak apa-apa. Mas sopirnya pun enggak keberatan. Iya Mbak, enggak apa-apa, ini sampai rumah malah
sayanya lebih tenang gitu kan. Soalnya bagaimanapun juga saya bertanggung jawab, kata si Pak sopirnya, dianterin ke rumahnya Mbak Nia, ke rumahnya Mbak Yanti, puter balik, nganterin sisa-sisa yang itu. Nah, semenjak itu ya aman-aman aja. Cuman itu kayak jadi trauma tersendiri buat Mbak Nia sama Mbak Yanti saat lewat di jalanan itu, terutama malam hari. Ya kalau misal jam 8, jam 9 kayak gitu kan masih ada orang, jadi tidak terlalu serem atau gimana gitu ya. Cuman kalau udah jam 1, jam 2 itu benar-benar katanya menakutkan. Dan memang benar, ternyata menurut warga yang tinggal di situ, memang ada, itu udah dari dulu kala. Ya mungkin dari zamannya si Mbak Nia itu belum lahir. Nah, itu rumah salah satunya itu kan baru dibangun. Sebelumnya itu tanah kosong di sana. Di bagian belakang itu ada sumur. Dulu sering terlihatnya itu di situ, di area sumur tadi. Cuman begitu dibangun yang di pinggir jalan, sumurnya itu ketutup. Nah, sosok pocong itu sering terlihatnya di lorong gelap itu. Ya mungkin ya lumayan cukup kontras ya. Gelap, ada putih-putih berdiri di situ. Itu aja satu cerita dari Mbak Nia di Pasuruan sana. Terima kasih banyak Mbak Nia atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Terima kasih kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Ditunggu pesanannya sampai di rumah. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tak lupa juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.